Anda pernah nggak sih bikin aturan trading yang udah keren banget, udah janji sama diri sendiri bakal nurut, pas momennya datang malah dilanggar? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah super umum yang bikin frustrasi banget. Nah, sekarang kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih sebetulnya akar masalahnya. Percaya deh, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada satu prinsip yang kedengerannya keras banget, tapi ini penting. Kalau nggak bisa ikutin aturan, ya jangan trading. Kalimat ini emang kedengerannya brutal ya kan? Tapi inilah inti dari trading yang disiplin. Karena begitu kita cuekin aturan, kita itu sebenarnya udah nggak trading lagi. Kita lagi judi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Kenapa sih susah banget nurutin aturan sendiri? Kita tahu itu penting, kita tahu kita harus patuh, tapi kok ya gagal terus? Santai. Ini bukan karena Anda orang yang nggak disiplin. Ada alasan lain yang lebih mendasar, dan kita bakal kupas tuntas sekarang juga. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan di sini, kita akan langsung hancurkan satu mitos besar yang mungkin udah lama Anda percaya, yaitu mitos soal tekad atau willpower. Sering banget kan kita nyalahin diri sendiri, mikirnya, aduh, tekad gue lemah banget sih. Atau, gila, gue harus lebih disiplin nih. Nah, inilah kambing hitam yang paling sering kita tunjuk di dunia trading. Yaps, Anda nggak salah dengar. Anggapan kalau kita gagal ikutin aturan karena tekad kita lemah, itu salah besar. Penyebab sebenarnya itu jauh lebih logis. Dan begitu Anda paham, ini bakal mengubah cara Anda melihat trading selamanya. Oke, jadi kalau bukan soal tekad, terus apa dong? Jawabannya ada di perilaku kita. Bukan soal apa yang kita omongin, tapi apa yang benar-benar kita lakukan di momen-momen genting. Itulah yang nunjukin prioritas kita yang sesungguhnya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini inti masalahnya. Di mulut, kita bilang aturan itu nomor 1 buat gue. Tapi begitu di depan chart, tindakan kita tuh teriak, gue harus menang di trading ini, sekarang juga. Atau pokoknya kali ini nggak boleh rugi. Nah, inilah konfliknya. Tujuan jangka panjang diadu sama godaan jangka pendek. Jadi, ini dia penyebab sebenarnya. Masalahnya itu bukan di karakter Anda, tapi murni di cara berpikir Anda. Anda itu belum benar-benar meresapi fakta logis kalau ngikutin proses dan aturan itu jauh lebih berharga daripada hasil menang kalah di satu trading doang. Terus, apa yang terjadi kalau pemahaman itu udah benar-benar masuk ke kepala? Nah, kutipan ini ngejelasinnya dengan pas banget. Anehnya, begitu Anda beneran pengen sukses, Anda justru bakal ngerasa nggak bisa ngelanggar aturan, bahkan kalau Anda mau sekalipun. Ngikutin aturan itu jadi alami, bukan lagi paksaan. Anda ngelakuin itu bukan karena harus, tapi karena Anda sadar, ya cuma itu satu-satunya jalan. Ini bukan soal tekad, ini murni soal logika. Oke, sekarang yuk kita ubah cara pandang kita soal aturan. Kita harus berhenti ngelihat aturan sebagai musuh yang ngebatasin kita, dan mulai melihatnya sebagai sekutu, alat paling kuat yang kita punya. Kebanyakan trader itu mikir kalau aturan itu kayak belenggu, ngekang kebebasan. Padahal itu salah total. Kenyataannya, aturan itu justru sekutu kita yang menciptakan konsistensi. Dan jujur aja, tanpa konsistensi ya lupakan aja yang namanya profit jangka panjang. Coba deh kita bedah, gimana sih profit trading itu benernya bisa muncul? Prosesnya tuh simple banget, cuma 2 langkah. Langkah 1, kumpulin data trading yang banyak dalam kondisi yang konsisten. Langkah 2, biarin yang namanya hukum bilangan besar bekerja dan nunjukin keunggulan strategi kita. Ingat, Anda nggak akan pernah bisa sampai ke langkah 2 kalau langkah pertamanya aja berantakan. Nah, disinilah peran aturan jadi super penting. Tugas nomor 1 dari semua aturan Anda adalah untuk memastikan langkah pertama tadi berjalan dengan sempurna. Aturan itu yang ngejaga supaya setiap trading yang kita ambil itu jadi data yang valid. Kalau datanya aja nggak konsisten, strategi paling canggih di dunia pun jadi percuma. Ini poin yang penting banget. Kita harus pinter-pinter misahin mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Hasil dari satu trading, itu di luar kontrol kita, itu acak. Tapi, apa kita ngikutin aturan atau enggak, nah itu 100% di bawah kendali kita. Jadi, fokuskan semua energi Anda ke satu hal yang emang bisa Anda kontrol, yaitu patuh sama aturan. Oke, kita udah tahu masalahnya, kita juga udah ngubah cara pandang soal aturan. Sekarang, kita masuk ke solusinya. Gimana caranya? Yaitu dengan memakai logika sebagai kekuatan super Anda, bukan lagi ngandelin tekad yang gampang goyah. Jadi kesuksesan trading itu sebenarnya cuma berdiri di atas 3 pilar ini.
Pertama, edge atau keunggulan statistik dari strategi Anda. Kedua, konsistensi yang dijaga sama aturan. Dan ketiga, ukuran sampel atau sample size yang cukup. Kalau salah satu dari tiga ini hilang, semuanya langsung ambruk. Dan inilah kesimpulan logis yang harus Anda tanam dalam-dalam di pikiran. Tugas utama Anda sebagai trader itu bukan buat menang di trading berikutnya. Bukan. Tugas Anda adalah melindungi struktur 3 pilar tadi. Karena setiap kali Anda ngelanggar aturan, Anda itu lagi ngancurin pilar konsistensi dan secara otomatis ngeruntuhin seluruh bangunan trading Anda. Kita tutup dengan kutipan yang kuat ini ya. Anda itu nggak perlu ngandelin tekad. Cukup pemahaman logis yang bakal nuntun Anda ke tindakan yang benar. Jadi, stop nyalain diri sendiri. Mulai sekarang, investasikan waktu Anda untuk benar-benar paham. Karena kalau Anda udah paham logikanya, tindakan yang benar itu bakal ngikutin secara otomatis, tanpa perlu dipaksa-paksa. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Nanti pas kesempatan trading berikutnya muncul di layar Anda, dan rasa gatel buat ngelanggar aturan itu datang, coba tanya ke diri sendiri. Mana yang lebih penting buat saya? Hasilnya atau prosesnya? Mau menang di satu pertempuran kecil ini atau mau memenangkan perang jangka panjang? Jawaban Anda atas pertanyaan itu bakal nentuin masa depan trading Anda.